Kejutan di ajang Piala Asia U17 benar-benar terjadi saat timnas Indonesia mampu mengalahkan tim yang jadi favorit juara, yaitu Korea Selatan. Dalam partai pertama dari kedua tim, tentu kemenangan timnas ini tidak lepas dari sorotan media Asia, termasuk dari media Korea yang sepertinya tak menyangka bahwa tim yang digadang-gadang jadi calon juara justru tumbang di partai pertama. Pertanyaan pun muncul, apa yang membuat Korea kalah? Benarkah sebesar itu potensi Indonesia untuk terbang ke Piala Dunia? Untuk itu, mari kita bahas. Tergabung di grup C bersama tim raksasa seperti Korea Selatan serta Timur Tengah layaknya Afghanistan dan juga Yaman. Pasukan Garuda sejatinya bukanlah tim yang diunggulkan di grup ini. Dari ranking FIFA, Indonesia jelas ada di posisi terbawah, dengan Korea Selatan menjadi tim yang difavoritkan di grup C, bahkan di turnamen ini. Tapi tunggu dulu, inilah potensi besar dari pasukan muda tim Garuda, asuhan Nova Arianto. Berbekal para pemain dengan potensi besar layaknya Sahabigoli, Mirza, Evandra, hingga Becker, tim ini menunjukkan jika tidak ada tim yang tak bisa dikalahkan. Termasuk finalis Piala Asia 2023 Korea. Bicara soal pertandingan Indonesia melawan Korea yang unggul pengalaman dan lebih difavoritkan untuk menang, Korea langsung mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal. Hasilnya, beberapa peluang sempat tercipta skema apik di area kotak penalti. Untung, pertahanan Indonesia tetap fokus tinggi. Dengan penjaga gawang juga tampil lebih baik. Indonesia punya compact defense yang bagus, dengan mengandalkan pemain bertahan saat dua pemain Korea menguasai bola. Tiga pemain timnas punya organisasi yang bagus untuk langsung menutup ruang. Dan pada akhirnya dengan mengandalkan direct pass ke area kosong, timnas juga bisa menunjukkan transisi counter attack-nya yang sangat bagus. Tak jarang mengancam gawang Korea. Dan terakhir, mentalitaslah yang menjawab suksesnya menghentikan gempuran Korea selama 90 menit. Keberuntungan itu tiba-tiba datang. Hadiah penalti didapatkan timnas di masa injury time. Evandra sukses mengeksekusi tembakan penalti setelah sempat ditahan kiper Korea. Dan ini adalah kemenangan bersejarah bagi timnas atas Korea. Meski hanya menang tipis 1-0, namun sekali lagi ini adalah kemenangan penting yang bersejarah. Kemenangan yang memberikan 3 poin dan juga mendekatkan timnas menuju ajang Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan tuan rumah. Di sisi lain, kekalahan Korea atas Indonesia jelas memberikan kejutan besar, tak terkecuali dari media Korea sendiri. Salah satunya, Sport Joseon. Mereka menuliskan sebuah artikel dengan judul "Saat Jepang menang 4-0 tapi Korea justru tumbang di tangan Indonesia". Kekalahan mengejutkan di Piala Asia U17. Di artikel itu, mereka menyebut jika ini adalah bencana. Jeddah tempat turnamen dimainkan, dan menyebut jika ini adalah kekalahan pertama mereka atas Indonesia U17. Secara statistik, Korea memang menguasai laga. Mereka melepaskan total 21 tembakan, tapi menariknya hanya 3 yang efektif atau on target. Sebaliknya, Indonesia yang menggunakan strategi counter attack sukses melepaskan 5 tembakan dengan 2 efektif dan 1 menjadi gol. Jelas Coach Nova memainkan strategi yang tepat di laga ini, dan ia jelas jenius. Jangan silau dengan lawan. Apa sih kunci keberhasilan dari timnas Indonesia itu untuk mengalahkan satu raksasa sepak bola Asia? Jawabannya adalah mentalitas. Sudah sejak awal Coach Nova menginginkan bahwa para pemain tidak boleh silau menghadapi Korea, finalis Piala Asia U17 2023. Menurut Coach Nova, ia tahu bahwa Korea adalah salah satu klub terkuat di turnamen ini. Tapi para pemain harus bisa menghadapi dan kuncinya terletak di mentalitas. Mental inilah yang ditunjukkan para pemain timnas di laga kontra Korea. Fokus 90 menit jelas tak mudah. Tapi berkat mentalitas tak kenal menyerah, maka pemain tak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka tak silau dengan nama besar Korea, apalagi dengan potensi besar yang mereka miliki. Meski main counter, permainan timnas nampak rapi. Bahkan, bukan tidak mungkin untuk unggul lebih cepat.
Mirza yang sudah one-on-one dengan kiper Korea ini bisa saja membuat Indonesia unggul lebih dulu. Ini sangat bagus. Maksudnya, para pemain timnas U17 Indonesia sudah punya mental yang kuat, bahkan saat harus menghadapi Korea sekalipun.